Shalom, damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, terlebih khusus adik-adik siswa baru SMK Dewi Laut Bitung yang saat ini boleh diterima sebagai peserta didik untuk tahun ajaran 2020-2021. Saat ini kita masih dalam situasi MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah, yang sebetulnya dilakukan bertatap muka, mengenal keadaan situasi lingkungan sekolah, baik tenaga pengajarnya, gurunya, tata usaha, bangunannya, sarana prasarana. Tapi oleh karena situasi dan kondisi, maka untuk MPLS saat ini atau masa pengenalan lingkungan sekolah dilakukan secara daring. Adapun saat ini materi yang saya akan sampaikan adalah sehubungan dengan pendidikan karakter untuk siswa-siswa SMK Dewi Laut. Adik-adik yang saya banggakan, sebelum serjauh mengenai karakter itu, saya tidak mau banyak lagi mungkin mengenai teori-teori pendidikan, tapi lebih banyak implementasinya kepada sifat karakter daripada anak didik nanti, terlebih khusus untuk kita yang ada di SMK Dewi Laut. Sedikit saya mau singgung bahwa yang dimaksud dengan pendidikan, kita sebagai orang percaya tentunya tahu persis bahwa pendidikan juga itu adalah bagian daripada karunia Tuhan. Nah, kalau saya mau sampaikan, saya ambil saja dua agama ya, karena itu yang mayoritas dan banyak siswa-siswa kita yang menganut baik dari agama Kristen maupun dari agama Islam. Kalau dari agama Kristen Protestan, saya ambil satu ayat yang berhubungan dengan pendidikan, yaitu dalam kitab Amsal pasal 1 ayat 7 ya. Bunyinya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, itu sebagai orang percaya, kita orang Kristen pasti memahami itu. Dan pendidikan yang didasarkan pada upaya ilahi dalam arti tindakan Allah Tritunggal yang mengajar langsung kepada anak didik agar mengalami perubahan hidup yang sesuai dengan kehendaknya. Itulah pendidikan Kristen. Nah, kalau di agama Muslim, itu menurut Saifuddin Ansari tahun 1986 mengatakan bahwa Islam dalam arti khas atau sempit adalah arkanul Islam atau rukun Islam yang kelima. Islam dalam arti yang luas adalah untuk atau sama dengan dinul Islam dari arti pendidikan dan Islam tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah suatu proses bimbingan dan pengajaran oleh subjek terhadap objek didik dengan bahan-bahan atau materi-materi yang berdasarkan konsep-konsep Islam menuju pendidikan pribadi Muslim yang sempurna. Jadi baik Islam maupun Kristen mengajarkan mengenai pendidikan. Nah, yang kedua, pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan atau tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses dan cara, termasuk juga dalam perbuatan mendidik. Yang ketiga, pendidikan menurut M.J. Langford. Pendidikan merupakan upaya dalam membimbing manusia yang belum dewasa ke arah kedewasaan pendidikan. Yang sebelum dewasa ke arah kedewasaan pendidikan itu perlu pendidikan yang adalah suatu usaha dalam menolong anak untuk melakukan tugas-tugas hidupnya agar mandiri dan bertanggung jawab secara susila.
Kalau kita perhatikan tujuan pendidikan SMK menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ada dua bagian. Yang pertama, tujuan umum. Di situ mengatakan bahwa meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi warga negara yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokrasi, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki wawasan kebangsaan, memahami dan menghargai keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat, mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup dengan secara aktif turut memelihara dan melestarikan lingkungan hidup serta memanfaatkan sumber daya alam dengan efektif dan efisien. Itu pada bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, tujuan secara khusus berdasarkan tujuan pendidikan SMK menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang pertama, menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi dalam program keahlian yang dipilihnya. Yang kedua, menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karir ulet dan gigih dalam berkompetisi, beradaptasi di lingkungan kerja, dan mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang dimilikinya. Selanjutnya, membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni agar mampu mengembangkan diri di kemudian hari, baik secara mandiri maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian yang keempat, membekali peserta didik dengan kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan program keahlian yang dipilih oleh peserta didik tersebut. Nah, itu bagian daripada pendidikan yang sudah saya ungkit, mulai dari keimanan kepercayaan kita sampai dengan undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, apa itu karakter? Kalau saya boleh katakan karakter itu, yang pertama, sekali lagi kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seorang dari yang lain. Kemudian yang kedua, yang dikutip lewat Google, tanggal 24 Mei tahun 2015 jam 3.50, karakter atau watak adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Yang ketiga, kalau dalam Kamus Inggris Indonesia oleh John M. Eccles dan Hasan Sadli menyebutkan bahwa karakter berasal dari bahasa Inggris yaitu karakter, yang berarti watak, karakter, atau sifat. Sehingga boleh disimpulkan pendidikan karakter bisa disimpulkan adalah usaha sadar untuk menanamkan nilai-nilai yaitu perilaku,
budi pekerti, moral, watak yang bertujuan untuk membentuk pribadi anak atau siswa agar menjadi manusia yang baik, warga masyarakat dan warga negara yang baik, sehingga anak atau siswa dapat memberikan keputusan baik atau buruk, selanjutnya keteladanan, memelihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Kalau kita memperhatikan peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 23 tahun 2006, karakter yang harus dimiliki oleh siswa lulusan SMK atau sesuai standar ketuntasan minimal ada 15 karakter yang saya boleh sampaikan. Yang pertama, religius. Yang kedua, percaya diri. Yang ketiga, kasih sayang. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, berpikir logis. Yang keenam, berpikir kreatif. Yang ketujuh, kompetitif. Yang kedelapan, analisis. Yang kelima, harus jujur. Yang keenam, harus menghargai sesama. Kemudian selanjutnya dia harus sabar, sopan santun, berpikir kritis, berpikir inovatif, sportif, dan peduli terhadap lingkungan. Itu karakter-karakter yang harus dimiliki oleh siswa SMK terlebih khusus yang ada di SMK Dewi Laut setelah lulus. Sehingga diharapkan nanti pada saat mereka memasuki dunia usaha, dunia industri, dengan karakter-karakter yang dimiliki ini, pasti kita yakini bahwa lulusan-lulusan SMK Dewi Laut boleh menjadi contoh dimanapun mereka pergi, berada, bekerja, bahkan menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah ia peroleh lewat pendidikan yang dilaksanakan di lingkungan SMK Dewi Laut. Adik-adik yang saya banggakan, saat ini SER akan menampilkan video sehubungan dengan pendidikan karakter. Nah, nantinya adik-adik akan menyimak video tersebut dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya, kemudian membuat suatu kesimpulan dari video yang ditampilkan. Dari kesimpulan itu, silakan masing-masing adik berkreasi berdasarkan dengan cara masing-masing, dengan cara menulisnya, dengan cara ia mengambil kesimpulan dari video tersebut. Kemudian karakter-karakter apa yang ada di video tersebut, silakan adik-adik tulis. Kemudian itu bisa kirim melalui aplikasi-aplikasi yang tersedia kepada SER ataupun melalui media-media yang ada di sekolah, supaya nantinya lewat materi ini dan proses pemahaman lewat video, kita akan mengambil makna apa sebetulnya yang dimaksud dengan pendidikan karakter tersebut. Mày phải lông liền rồi. 112 แล้วก็สำนวนถัดไปคือสุธีจำนวนต่อไปเป็นอะไรครับ ก็เห็นใจของแกนะ แต่ที่นี่โรงเรียนมันไม่ใช่บ้าน นั่นดี
เด็กจะเอาสมาธิที่ไหนไปเรียนนะ เห็นลูกบอกว่าบางทีอ่ะก็ให้เด็กคอยนั่งเฝ้าด้วยนะ นะดูแลแม่ครูให้ครับ เอาแม่มาทุกวันแบบเนี้ยสงสารเด็ก จริงๆอะหาคนดูแลเป็นเรื่องเป็นราวอะน่าจะดีกว่า เนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะลูกไปเรียนที่อื่น สวัสดีลูกสวัสดี ครูประจักษ์ผมขอคุยด้วยหน่อย ครับแม่ ครูครับผมกลับก่อนนะครับ ครับ สวัสดีครับ ผู้ปกครองพูดกันมาเยอะ ผมว่าครูประจักษ์ต้องคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังได้ละ ครับ ผมพอจะหาคนดูแลแม่ครูได้นะ ขอบคุณนะครับผอ.แต่แม่ของผมให้คนอื่นดูแลแทนไม่ได้เอาเป็นว่า แม่สักครู่นะครับ แม่ 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 จะไปไหน แม่ ถ้าผมโต ผมจะขับรถให้แม่นั่ง เป็นอะไร แม่จอด อะไรอะลูก ยายจะไปไหนครับ ที่ผมนัดผู้ปกครองมาวันนี้ ก็ได้เรื่องที่หลายท่านร้องเรียนกันมา นั่นคือเรื่องครูประจักษ์ แม่ แม่ แม่ของครูประจักษ์เป็นโรคสมองเสื่อมและการที่แกพาแม่มาโรงเรียนด้วย ก็อาจจะสร้างความลำบากใจให้กับหลาย ๆ ท่าน ครูประจักษ์บอกผมว่า แกมีแม่อยู่คนเดียว และแม่แกก็มีแกคนเดียว ที่ผ่านมามีหลายโรงเรียน ต้องการให้ครูประจักษ์ไปสอน แต่แกก็ปฏิเสธเพราะอยากอยู่ใกล้แม่ ครูประจักษ์มักพูดเสมอว่า แม่คือผู้ให้ชีวิต เอาละครับ เราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปกป้องคนที่เรารัก ถ้าท่านใดในห้องนี้ เห็นว่าครูประจักษ์ไม่มีความเหมาะสมกับการเป็นครูที่นี่ ขอให้ไปลงรายชื่อกันนะครับ แม่ 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 ไม่ไปโรงเรียนเหรอ
Adik-adik yang serbanggakan, itulah materi Sir saat ini mengenai pendidikan karakter yang ada di lingkungan sekolah. Sebetulnya masih banyak, tapi mudah-mudahan dengan pertolongan Tuhan kita dalam keadaan yang sehat sehingga pandemi COVID ini bisa berlalu dan kita boleh kembali berada di lingkungan sekolah yang kita banggakan ini. Kita kembali boleh bertatap muka secara langsung dan kita akhirnya boleh melihat secara utuh, secara seksama melalui kegiatan kita sehari-hari di lingkungan sekolah. Jangan lupa ya, untuk tugas Sir tadi tolong ditonton videonya, kemudian dibuat kesimpulannya dan karakter-karakter apa yang ada di video tersebut. Itulah materi dari Sir. Terima kasih adik-adik sudah boleh mengikutinya dan kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom, damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.